lagi di konten edukasi belajar bareng yuk. Nah, di sini kita akan membahas mengenai suatu konsep dalam fisika untuk menentukan perumusan suatu diagram bebas pada bidang miring, dan di sini ada bendanya ya di atas bidang miringnya. Dan tinjauannya di sini bidang miringnya licin sehingga kita tidak memakai gaya gesek. Nah, kalau misal di soal memberi gambar seperti ini, ada bidang miring, di sini sudut siku-sikunya, di sini dia punya sudut theta, di sini dia punya sudut alfa sebesar alfa. Nah, bagaimana cara menggambar diagram bebasnya? Untuk bisa menguraikan gaya-gaya yang terlibat agar rapih ya, bisa kita gambar di luar dari tinjauan bidang miring ini. Nah, di sini kakak gambarnya di sampingnya nih. Nah, biar nggak bingung kalau tercoret. Di sini ada gambar yang sudah diletakkan di gambarnya. Jadi awal mula yang kita gambar itu gaya normalnya. Gaya normal itu kan tegak lurus dengan bidang sentuh ya. Bidang sentuh di sini kan antara benda dan bidang miring. Maka kita tarik dulu nih garis yang tegak lurus antara benda dan bidang miring tersebut. Di sini kakak gambarkan dengan warna hijau. Kayak gini ya. Nah, ini yang kakak gambar di bendanya. Kita lihat lagi di sini yang digambar di samping benda. Nah, udah ya di sini. Ini membentuk suatu garis gaya normal tegak lurus dengan bidang sentuh benda. Kemudian setelah garis normal terbentuk, kita akan tarik garis orange ini mengikuti kemiringan bidang miringnya. Nah, setelah itu kita akan tinjau melalui gaya-gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Ini kan membentuk suatu koordinat yang namanya koordinat kartesius. Kemudian ada gaya apa lagi ya? Gaya normal sudah didata, gaya melalui sumbu X sudah, sumbu Y sudah. Oh ya, gaya yang menuju pusat bumi, karena di sini punya massa, maka kita tarik garis menuju pusat bumi, dinamakan dengan gaya berat. Karena gaya berat itu kan formulanya massa kali gravitasi. Nah, di sini gaya beratnya kakak kasih warna ungu. Kemudian bagaimana untuk menentukan posisi theta dan alfanya? Amati gambar aslinya kan ini ya. Gambar aslinya di sini ada theta, di sini ada alfa. Nah, kita tinjau deh mana garis-garis yang sejajar. Ini kan ketinggian bidang miringnya nih, dia sejajar dengan gaya beratnya nih yang ungu. Bisa diamati, bisa ya, kelihatan banget tuh sejajar. Kemudian apalagi yang sejajar ini nih, garis orange ini nih. Perpanjangan dari gaya yang ditinjau dari sumbu X akan sama dengan kemiringan bidang miringnya nih. Ini sejajar kan? Nah, berarti kalau digambar alfanya itu di sini mengampit kemiringan dan ketinggian, maka di diagram bebasnya pun sama nih. Alfa terletak pada kemiringan dan ketinggian. Nah, kemudian untuk tidak membingungkan, kita ambil tarik garis putus-putusnya nih agar segitiganya kelihatan banget. Oh, ternyata ini membentuk suatu perbandingan segitiga. Maka kita bisa menggunakan pendekatan trigonometri. Kalau di sini sudah ada alfa, di sini ada sudut berpenyikunya nih kan tegak lurus. Kemudian berarti tetanya di mana? Jelas, tetanya di sini. Nah, ingat ya, di sini ada sudut berpenyiku. Di depan sudut berpenyiku itu namanya sisi yang paling panjang, namanya sisi miring. Sisi miring itu menghubungkan dua garis yang membentuk sudut siku-sikunya. Dua garis yang membentuk sudut siku-siku, kemudian kita hubungkan dua garis tersebut, itu namanya kemiringan. Kemudian bagaimana untuk mengurai rumusnya? Nah, ya udah, kita tinggal menentukan mau ninjau sudut theta apa alfa. Di sini kakak tinjau sudut tetanya dulu ya. Karena tetanya di sini untuk mencari sin theta, ingat perbandingannya apa? Depan miring demi ya. Depan sudut theta di sini dia dinamakan dengan garis fx. Kemudian kemiringannya ini yang ungu, ingat ungu sebagai gaya berat, di sini tinjauannya sebagai kemiringannya ya. Maka untuk mendapatkan perbandingan sin theta sama dengan depan tetanya fx, kemiringannya w, berarti fx per w, sehingga untuk mencari fx-nya aja sama dengan tinggal kali silang deh nih, w dikali sin theta, jadi w sin theta. Kemudian untuk mendapatkan cos theta, nah ingat tinjauan tetanya kan ada di sini nih. Cos theta itu perbandingannya kan samping miring. Samping theta
teta, mana sampingnya. Kalau ini ungu, ini kemiringan, dia tidak akan pernah berubah. Kalau dia sekali sebagai kemiringan posisinya, selamanya dia sebagai kemiringan ya. Berarti yang samping yang mana? Yang samping tuh ini, yang garis putus-putus ini, yang merah nih. Dia sejajar dengan sumbu apa? Sejajar dengan ini ya, sumbu yang berwarna hijau. Statusnya sebagai garis FY, sehingga samping miring perbandingannya FY per W. W di sini kan statusnya sebagai kemiringan. Oke, berarti kalau untuk mencari formula dari FY sama dengan tinggal kali ke sini nih. W dikali cos theta, jadi W cos theta. Nah, kita udah dapat nih formula tetanya. Bagaimana kalau kita pengen meninjau sudut alfanya? Nah, nih tinjauan sudut alfa ada di sini nih. Nah, sin alfa karena posisi alfanya di sini pakai perbandingan yang tetap sama ya. Sin itu depan miring. Depan alfa siapa? Depan alfa garis yang ini nih, yang putus-putus. Garis yang putus-putus ini sejajar dengan FY, maka depannya si alfa itu setara dengan FY. Nah, di sini makanya FY per, ingat kemiringannya siapa? Tetap W. W itu sekali statusnya sebagai kemiringan, dia akan selamanya sebagai kemiringan ya. Sin alfa sama dengan FY per W, maka FY-nya sama dengan, tinggal kali ke sini, jadi W sin alfa. Gampang ya. Kemudian bagaimana jika cos alfa? Ingat, alfa ada di sini posisinya. Cos perbandingannya samping miring, sami ya kalau disingkat. Nah, samping dari sudut alfa siapa? Kalau yang depannya itu FY, berarti sampingnya Fx. Maka dari itu Fx per W. Ingat, kemiringan tetap W, dia tidak berubah meskipun kita meninjau sudutnya alfa atau theta, kemiringannya tetap W. Jadi samping miring perbandingan dari cos alfa itu Fx per W. Maka formula dari Fx-nya itu W cos alfa. Nah, ini dia. Gampang banget ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen si diagram bebasnya ini menyatu dengan gambar nih? Kakak tempelkan pada gambar. Ke atas namanya gaya normal, ke bawah W cos theta, ke arah turun nih sumbu X W sin theta berdasarkan analisa yang tadi ya. Kemudian bagaimana jika kita memakai alfa, maka garis normal tetap di atas, ke bawah itu W sin alfa. Nah, yang sepanjang sumbu X ini W cos alfa, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Nah, begitu cara menentukannya. Gampang ya. Jadi kita tinggal bongkar diagram bebasnya, kemudian cari garis-garis yang sejajar. Ingat, posisinya harus sama nih. Kalau di sini alfa di sini, berarti alfanya di sini. Ingat, kemiringan itu selalu berada di hadapan sudut berpenyikunya. Kalau sudut siku-sikunya di sini, berarti garis ini nih namanya kemiringannya nih, sisi terpanjang pembentuk segitiga tersebut. Kalau di sini siku-sikunya, maka yang kemiringannya di depannya nih, yang ini garis ungu ini sebagai kemiringannya. Kenapa alfanya ada di sini, Kak? Nah, kita sesuaikan dengan gambar. Gambar kan ini sisi tegaknya. Di sini juga sebagai sisi tegaknya ini sejajar. Kemudian kita sejajarkan aja. Jika alfanya di sini, yang terbentuk antara sisi miring dan sisi tegak, maka di sini pun alfanya akan di sini posisinya. Kalau alfanya di sini, berarti tetanya di sini. Gampang ya. Oke, semoga mengerti. Terima kasih.